Generasi sekarang menjauh dari literasi-literasi yang semacam itu. Kenapa? Terlalu tebal. Cak Nur itu punya gagasan soal masyarakat madani. Civil society, ya kan? Apa gerakan ini modalnya itu cuma dua. Yang pertama niat baik, yang kedua berani aja nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers, kembali lagi kita berjumpa bersama saya Sahal Mubarak sebagai host di acara program Itutur Kita kali ini. Pada program Itutur Kita kali ini kita akan berbicara satu tema yang cukup serius sekaligus penting. Serius karena kalau kita lihat ya, setidaknya satu dekade lebih belakangan, ruang diskursus publik kita itu mengalami semacam krisis gagasan, ide maupun pikiran-pikiran yang substantif mendalam tentang keumatan, kebudayaan ataupun kebangsaan. Yang itu cukup berbeda misalnya pada era 70-an yang digagas oleh Nurcholish Madjid yang akrab disapa dengan Cak Nur dengan gagasannya keharusan pembaharuan pemikiran Islam. Atau pasca reformasi di awal tahun 2000-an, kita banyak mendengar bagaimana kontestasi perdebatan tentang gagasan kebudayaan, muncul beberapa gerakan-gerakan pikiran-pikiran anak muda. Misalnya ada di sana yang disebut JIL, Jaringan Islam Liberal, yang dinakodai oleh anak-anak muda NU, Nahdliyin gitu loh. Ada juga di sana kita dengar yang namanya JIM oleh anak-anak Muhammadiyah. Bahkan juga ada juga di kalangan sana yang coba mengcounter misalnya yaitu INSIS yang dinakodai salah satu misalnya oleh Adian Husaini, alumni ISTAK Malaysia misalnya gitu. Tapi belakangan kita tidak melihat itu lagi. Seolah gagasan-gagasan yang ada, kalaupun ada, itu menjadi gagasan kelompok-kelompok minoritas periferial pinggiran. Oleh karena itu, tema kita hari ini menjadi sangat penting untuk kita bahas. Apalagi dalam konteks ya, perkembangan zaman era teknologi. Kalau kita kaitkan dengan konteks bonus demografi yang diperkirakan sekitar 2030 akan terjadi ledakan bonus demografi di mana akan dikuasai oleh anak-anak muda untuk memegang tapuh jalannya kebangsaan kita ini. Hari ini telah hadir bersama kita sejumlah narasumber, ada 3 narasumber yang bersama kita yang akan berbicara tentang bagaimana kita menghidupkan kembali diskursus gagasan-gagasan dan ide besar tentang keumatan, kebudayaan dan kebangsaan ini. Dan mereka ini, para narasumber ini merupakan salah satu inisiator atau co-founder dari Rumah Madani Jaringan Indonesia. Langsung saja kami perkenalkan yang pertama narasumber kita, yaitu Abang Tegar Putuhena. Ya. Selamat datang, Bang Tegar. Terima kasih. Terima kasih atas datangnya di Kahmi TV ini. Keren. Selamat datang, Bang. Ya, ya. Bang Tegar ini adalah salah satu koordinator nasional Rumah Madani Jaringan Indonesia. Iya, Bang ya. Terus yang kedua, juga diapit oleh satu perempuan ini. Paling cantik lah kira-kira gitu ya. Karena hanya satu gitu ya. Yaitu Yunda Kusmelia. Selamat datang Yunda Kusmelia. Terima kasih sudah berkenan datang. Dan yang terakhir Abang Sudirman Hashim. Selamat datang Bang Sudirman. Saya ke Bang Tegar dulu. Siap. Gini Bang Tegar, sebelum kita berdiskusi lebih jauh ya, lebih dalam. Saya tuh ingin nanya sebenarnya, sekaligus biar Kahmitivers ini tahu dulu gitu. Apa sih sebenarnya itu Rumah Madani Jaringan Indonesia? Ya. Bisa diceritakan, Bang? Oke, terima kasih Mas Saleh. Pertama, kami senang sekali diundang ke Kahmi TV nih ya. Ini satu-satunya TV punyanya Kahmi, jadi Ya. televisi terbesar di Amin. lingkungan Kahmi. Ya. Kobul. Nah, Rumah Madani ini sebenarnya inisiatif dari kami, Rumah Madani Jaringan Indonesia. Inisiatif dari kami yang merupakan bekas aktivis mahasiswa khususnya HMI. Oke. Nah, banyak yang gabung di sini itu
latar belakang profesinya macam-macam. Ada dokter, ada pengusaha, apalagi ada konsultan. Saya sendiri profesi saya advokat. Nah, kami ini adalah bekas-bekas aktivis HMI yang sudah membangun kehidupan kami itu di lingkungan kami masing-masing. Nah, tapi kemudian ada satu momen di mana kita kumpul dan ternyata ada kerinduan yang sama nih dari kita. Kita itu punya kerinduan, punya keresahan terhadap hal-hal yang dulu kita temukan waktu kita masih mahasiswa, masih aktif di himpunan mahasiswa Islam, yang sekarang kok dalam perspektif kami sulit kita temui. Apa itu? Keresahan yang mungkin juga sama dirasakan oleh Cak Nur dulu, kekhawatiran yang dulu oleh Cak Nur dikatakan bahwa tujuan dari kehidupan itu kan seharusnya bukan sekedar hal-hal yang sifatnya materialistik. Itu yang harus dimiliki oleh anak muda, oleh generasi. Kira-kira begitu dulu gagasannya Cak Nur. Itu yang hari ini kita lihat kok bergesernya udah ke arah situ. Apalagi teman-teman yang di bawah kita, generasi-generasi yang di bawah kita, cara berpikir, cara pandang, paradigma, perspektifnya, atau tujuan dia dalam beraktivitas, melakukan kegiatan itu kami lihat tidak semua ya, tapi sebagian yang kami lihat tampaknya kok bergesernya ke arah situ, lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya materialistik. Nah, kami kemudian teringat bahwa sewaktu aktif di organisasi HMI dulu, kita selalu punya, bahkan kita menghafalkan doktrin kita di HMI itu soal 5 kualitas insan cipta itu kan tujuan HMI. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Dahulu ini kan hanya sebuah teks yang kemudian kita hafalkan, ya kan? Kita hafalkan, kita ulang-ulang ketika training, ketika proses-proses kaderisasi di HMI. Tapi kemudian kami melakukan refleksi dan sepertinya kita harus kembali ke cara-cara berpikir pada saat itu. Bahwa sekali kita masuk sebagai anggota organisasi HMI misalnya, maka seumur hidup kita terikat dengan tujuan yang ada dalam konstitusi, kira-kira begitu. Nah, saya dan teman-teman sudah punya profesi masing-masing, sudah punya kehidupan dan kesibukan masing-masing, tapi masih ada keresahan soal itu. Kok sekarang teman-teman Gen Z misalnya mulai dari mahasiswa biasanya sampai mungkin barangkali aktivisnya, ya kan, cara berpikirnya kok tidak sevisioner dulu misalnya. Cak Nur itu punya gagasan soal masyarakat madani, civil society, ya kan. Apa masyarakat madani yang kami pahami soal madani ini kan paling tidak kan karakteristik utamanya adalah ada keseimbangan antara kehidupan individual dan sosial. Makanya ada istilahnya waktu itu kesalehan sosial, ya kan? Kesalehan masyarakat, kesalehan sosial. Yang kalau bahasa Islamnya hablum minallah, hablum minan nas. Kesalehan pribadi saja atau hablum minallah saja itu tidak akan cukup kalau tidak ada hablum minan nas di situ. Tidak ada kesalehan sosial, tidak ada kebermanfaatan buat masyarakat sekitar, buat umat, buat bangsa. Nah, itu karakteristik masyarakat madani ketika sudah terjadi keseimbangan antara itu. Nah, itu hanya bisa dijumpai kalau mindset dari individu-individu yang ada atau generasi-generasi muda yang ada dalam masyarakat ini misalnya, itu sudah melepaskan diri dari tadi tujuan-tujuan yang sifatnya materialistik. Jadi kalau dia bekerja misalnya, berprofesi misalnya, bukan hanya untuk sekedar cari uang, kemudian uangnya dipakai untuk kehidupannya atau keluarganya, kemudian selesai, ya kan? Sementara tetangganya lapar, sementara orang yang ada di kompleks rumahnya masih ada yang di bawah garis kemiskinan misalnya, yang masih susah hidupnya. Nah, konteks masyarakat madani adalah terjadi keseimbangan itu tadi. Jadi ujung dari itu semua adalah keadilan, ya kan? Keadilan sosial, keadilan ekonomi, misalnya. Keadilan hukum tentu saja. Nah, ini yang jarang kami temui sekarang. Paradigma semacam ini mungkin ada di senior-senior kami yang sudah lebih dulu misalnya, tapi makin kesini kami lihat
itu semakin jauh dari hal tersebut. Semakin terjadi Ya, ada gap, ya kita nggak bisa menyalahkan mereka juga, karena memang kondisinya kan ada kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari, ada pergerakan zaman yang juga kita tidak bisa halang-halangi, ya kan? Ini semua jadi faktor penyebab itu. Nah, tapi kami kemudian berpikir bukan alasan nih untuk kita berdiam diri. Makanya teman-teman berkumpul, memprakarsai, ini komunitas Rumah Madani. Rumah Madani Jaringan Indonesia. Berangkatnya dari pemikiran Cak Nur soal masyarakat Madani itu. Nah, dan kemudian komunitas ini memang baru banget kita prakarsai, baru kita inisiatif, baru kita dirikan memang. Dan kedepannya kami akan punya rancangan-rancangan dan punya rencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi untuk menularkan. Oke, Bang Tegar. Sebelum jauh ke sana, ya. Tadi Bang Tegar menjelaskan intinya bahwa ini terbentuk berangkat dari keresahan ya, Betul. Sense of paradigm krisis kira-kira gitu Iya. terhadap generasi muda, Bahasa. yang itu melalui jomplang lah kira-kira ya. Iya. Ada jarak diametral antara generasi masa lalu dengan yang sekarang, khususnya Gen Z gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya, kenapa itu bisa terjadi, Bang, menurut Abang? Ya, menurut saya tadi dua faktor utama tadi. Apa faktor? Zaman bergerak, terus bergerak, kemudian ada kemajuan teknologi, informasi berkembang dengan sangat pesat, ya kan? Kemudian juga faktor lingkungan barangkali di masing-masing anak-anak muda itu kan ada lingkungan-lingkungan yang kemudian membentuk karakternya. Dan itu nggak bisa dihindari memang. Sekarang begini contoh, kebetulan saya aktif di beberapa media sosial dan saya mengamati nih. Saya mengamati. Artinya bukan hanya pengguna ya? Ya, penghuni. Penghuni juga ya. Jadi, kalau saya amati itu misalnya orang itu sekarang satu ya, dia agak susah untuk kemudian baca. Misalnya ya, membaca bukunya di sini kan ada banyak nih. Baca buku soal apa? Riyadhus itu kan. Ada Max Havelaar di sini, ada apa? Generasi sekarang menjauh dari literasi yang semacam itu. Kenapa? Terlalu tebal, terlalu melelahkan untuk membaca itu semua. Dan saya melihat ada gejala adik-adik kita itu selalu punya cara pandang, apa manfaatnya buat saya? Manfaat secara langsung maksudnya. Saya baca buku, manfaatnya apa kira-kira gitu? Ya toh untuk hidup, dapat pekerjaan, menghasilkan uang misalnya, saya nggak perlu tuh baca buku banyak-banyak, ya kan? Itu satu. Kemudian anak-anak generasi muda hari ini, tidak semua tentu saja ya, punya kecenderungan, misalnya dia lihat video TikTok misalnya, video TikTok 1 menit 60 detik, ya kan, mengenai satu peristiwa, kemudian dia bisa mengambil kesimpulan soal keseluruhan peristiwa, ya kan? Ini berbeda sama generasi sebelum itu gitu loh. Yang kalau ada satu peristiwa, ya kan, yang terpotret, yang kemudian itu masuk dan masuk dalam otak kita misalnya, kita coba cerna dulu, kita cross check, ya kan, kita coba cari pembanding, kemudian kesimpulan. Kan cara kerja pikiran kita dulu itu begitu. Ada peristiwa, kita potret, kita serap, kita cek, ya kan, kemudian cari pembandingnya, ini segala macam, melalui beberapa tahapan proses itu baru sampai pada kesimpulan. Kalau sekarang enggak. Orang bicara langsung ke kesimpulannya. Ya, bicara satu, ada video yang beredar misalnya viral 1 menit aja, ya kan, maka mereka sudah langsung ambil kesimpulan. Jadi sudah bisa dibayangkan hasil dari kesimpulannya sudah pasti nggak matang. Nah, itu contoh. Tadi kalau ditanya soal penyebabnya apa, ya salah satunya karena memang ini ya, kemajuan teknologi itu dia terjadi, kemudian dia berbarengan dengan apa yang namanya sampah informasi, ya kan? Semua informasi yang lewat itu tidak bisa dibedakan mana yang sampah, mana yang otentik misalnya, ya kan? Nah, itu semua menggelinding tanpa ada filter, karena ada media sosial. Di era media sosial ini siapapun bisa mengumumkan kebodohannya, ya kan? Siapapun dia bisa mengumumkan kebodohannya, dan kita nggak bisa membedakan bahkan mana yang namanya the real informasi dan mana yang
informasi-informasi yang sampah itu tadi. Anak-anak muda kita terjebak di situ. Nah, makanya inisiatif Rumah Madani Jaringan Indonesia ini salah satunya adalah untuk menjadi itu, menjadi screening bagi anak-anak muda kita. Bagaimana membangun kekuatan anak-anak muda itu dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan, pusat-pusat studi, riset, kemudian campaign-campaign dan sebagainya. Ujungnya adalah kita ingin menularkan kesadaran mengenai teman-teman kita ini hidup bukan sebagai individu semata. Kita punya kehidupan sosial yang juga harus kita kelola. Kita punya lingkungan sosial yang di sekitar kita yang juga harus ada dalam ruang di kepala kita ketika kita memikirkan, bukan hanya memikirkan perut aja, tapi harus mikirin juga perut orang lain gitu loh kira-kira. Nah, ini kan hanya bisa terjadi kalau kemudian anak-anak muda itu bisa punya dia bisa mendapatkan asupan-asupan yang baik. Kalau kata Cak Nur itu spiritualitasnya yang harus dikuatkan sehingga tidak lagi fokus pada soal materialistik semata. Rumah Madani ini sebenarnya ingin melakukan gerakan semacam apa? Dematerialisasi orientasi kali ya terhadap paradigma anak-anak muda gitu. Bisa dibilang begitu, dan bisa juga dibilang. Kalau Cak Nur dulu kan kekhawatirannya kan ketika yang tadi saya bilang itu terjadi, orang sudah perspektifnya materialistik semata, hal-hal yang sifatnya material, kemudian tidak imbang antara kehidupan individu dan masyarakat misalnya kan, artinya tidak terjadi keseimbangan itu, maka yang terjadi berikutnya adalah dehumanisasi ya kan. Nah itu kata Cak Nur. Ya. Dehumanisasi ini artinya ya prinsip-prinsip kemanusiaan itu jadi agak jauh nih dari teman-teman, dari anak-anak muda. Makanya begini, saya tuh ada apa ya? Ya karena kami ini gelisah aja nih. Ini kok gampang banget orang dipengaruhi misalnya. Gampang banget kemudian informasi-informasi liar itu beredar dan dianggap sebagai satu kebenaran. Ini ada yang salah sama teknologinya kah? Atau yang salah generasinya gitu loh. Nah, kalau tadi kami sampai saat ini meyakini bahwa itu nggak bisa dihindari tuh, kemajuan teknologi nggak bisa dihalang. Itu kan. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdiri di tengah dan menjadi screener tuh tadi. Nah, apa yang mau dilakukan Rumah Madani ke depan? Ya, salah satunya itu. Jadi kita mau menjadi mau menggeser anak-anak yang awalnya berpikirnya jangka pendek saja. Kalau kemarin kita diskusi itu kan teman-teman sekarang ini sorry to say berpikirnya instan. Mendapatkan segala sesuatu seinstan mungkin itu lebih baik, ya kan? Dan itu tidak dianggap sebagai aib, ya kan? Mendapatkan hal-hal secara instan itu. Menurut generasi kita dulu kan ketika kita mendapatkan sesuatu secara instan, kan kita khawatir nih, kok cepet banget ya bisa dapat pencapaian ini nih kan? Nah, kaitan dengan Rumah Madani ini, sebenarnya Rumah Madani ini dia hanya fokus karena problem itu, atau memang juga ada kaitannya, ada visi lain yang lebih besar? Bagaimana, Pak? Iya, itu tadi kan hal-hal yang kemudian melatar belakangi kami menggagas gerakan ini, itu satu. Itu beberapa aspek yang membuat kami resah dan melatar belakangi kita menggagas gerakan ini. Nah, tapi kalau bicara gagasan Rumah Madani Jaringan Indonesia ke depan, tentu kita punya cita-cita yang lebih luas. Kita ingin agar kemajuan teknologi, pergerakan zaman, ya kan, ini juga dibarengi dengan kemajuan dan pergerakan anak-anak muda itu secara pemikiran juga ke arah yang lebih maju, kira-kira begitu. Nah, karena ini kan harus linear semua nih. Teknologinya maju, ya kan, zamannya maju. Ya kalau anak mudanya tidak bisa mengimbangi ini, ya kan dia akan terbawa sama ini, akan diseret sama kemajuan yang tidak bisa dihindari tadi.
Nah, maka atas dasar latar belakang itu kita kemudian mengingat kembali soal ide dan gagasannya Cak Nurholis Madjid itu, bahwa masyarakat madani itu masih relevan untuk kemudian kita coba untuk wujudkan. Masyarakat madani yang seperti apa? Sederhananya boleh saya bilang terjadi keseimbangan antara kehidupan sosial sama individu. Ada keadilan di situ ya kan, keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan hukum dan seterusnya. Jadi saya juga tidak bilang bahwa ini pekerjaan 1-2 hari. Ini pasti butuh waktu yang sangat panjang. Nah, tapi dan juga butuh energi yang sangat besar. Nah, tapi yang kami lakukan adalah kami coba memulai ini, dan kami menggalang sebanyak mungkin aktivis-aktivis atau bekas-bekas aktivis mahasiswa Muslim, khususnya dari HMI, untuk terlibat dan mendedikasikan apa yang dia miliki di situ, gitulah. Tujuannya apa? Tujuannya agar generasi ke depan, kalau kita bicara generasi emas 2045 misalnya, maka bukan hanya asupan gizi dan asupan sifat hal-hal yang sifatnya materialistik semata yang harus disiapkan, tapi juga aspek-aspek asupan mental, asupan intelektual, ya kan? Itu kan juga harus disiapkan juga. Baru bisa terjadilah itu emas itu kan. Ya Mas, artinya bahwa Rumah Madani ini ingin menciptakan generasi madani kira-kira gitu. Kita ingin mencapai itulah mencapai generasi. Memang ciri-ciri kalau generasi madani itu kayak gimana sih? Ya itu. Apa? Dia sebagai, kalau kami sederhana aja, dia sebagai individu, dia unggul misalnya. Unggul. Ya, dia punya kemampuan intelektual yang cukup, dia punya skill yang baik, ya kan. Tapi secara moralitas misalnya, dia juga tidak terpisah dari lingkungan sekitarnya. Dia tidak teralienasi dari masyarakat misalnya, dari masalah-masalah keumatan. Gitu. Masalah keumatan. Nah, ini sebenarnya generasi ideal yang kemudian kami damba-dambakan. Jadi dia unggul, dia punya skillful misalnya, kemudian beradaptasi dengan zaman, kayak anak sekarang lah, misalnya. Dia bisa menggunakan teknologi, tidak gaptek, dia bisa berpikir yang secara efektif dan efisien itu kan, mengikuti arus zaman, tapi di waktu yang bersamaan juga dia tidak abai dengan kondisi sekitar. Dia tidak kesalahan sosial tadi ya. Kesalahan sosial, dia tidak abai ketika misalnya ada ketidakadilan yang terjadi, dia tidak abai. Dia harus ikut serta untuk kemudian mendorong agar ketidakadilan itu berakhir, berganti dengan apa yang namanya keadilan. Nah, ya ini kan kita bicara ideal ya kan, secara normatif. Secara normatif. Tapi mudah-mudahan sih 2045 itu Indonesia itu diisi oleh anak-anak muda yang punya visi kayak begitulah sebagian. Kita nggak bisa berharap semuanya juga ya kan. Paling tidak simpul-simpul pemudanya itu pola pikirnya tidak pragmatis. Hanya yang saya balik lagi, tidak hanya mengejar hal-hal sifatnya materialistik semata. Yang penting saya bisa bekerja, saya menghasilkan uang, kemudian selesai. Ya bismillah, insya Allah dengan jalan yang baik, cara-cara yang baik, niat yang baik, pasti ada hasil yang baik. Hasilnya, ya. Seperti apapun nanti hasilnya di ujung, ya kita serahkan nanti. Tapi yang pasti, menurut kami sih ya, menurut saya dan teman-teman, ini harus ada yang memulai. Ya kan, sampai di mana kemampuan kami menggerakkan ini ya kan, kita belum tahu akan sampai di mana, tapi yang jelas kita punya semangat yang sama untuk memulai ini. Nah, saya jelaskan lagi begini misalnya. Ketika kita bicara soal rumah madani, masyarakat madani, civil society, kemudian kita nggak bisa lepaskan juga dari negara tetangga kita, masyarakat di sana yang juga sudah mengenal istilah ini. Nah, namanya ya di Malaysia ya kan, bahkan itu sekarang jadi tagline-nya negara ya, government di sana ya, Malaysia Madani. Nah, dulu yang memperkenalkan itu juga salah satunya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang sekarang. Makanya ketika beliau menjadi Perdana Menteri, ini bahkan Malaysia Madani jadi tagline. Ya kan? Secara official itu ya? Secara official, artinya secara official. Secara ide dan gagasan masyarakat madani yang artinya di sana juga bicara soal masyarakat madani, civil society tadi, individu sama masyarakatnya benar-benar imbang gitu kan, itu yang coba diwujudkan melalui tangan government, melalui program-program pemerintah. Nah, kita di sini pun sudah ada yang begitu. Nah, makanya
Kemudian termasuk nanti besok ketika proses launching organisasi itu, lembaga ini atau komunitas ini, kita bekerja sama dengan komunitas yang ada di Malaysia. Kita awalnya ide ini kita bawa ke sana, kita diskusi dengan beberapa orang, ya kan? Kita punya keresahan, bisa nggak ya kita membangun jejaring, ya, jejaring lintas negara begitu. Nah, yang kemudian nanti kerja jaringan ini adalah untuk memperkuat di negaranya masing-masing, mendorong terciptanya masyarakat madani tadi dengan berbagai intervensi program dan kegiatan. Nah, rupanya alhamdulillah disambut baik sama teman-teman komunitas di Malaysia dan nanti ya, dan artinya ini, sebentar Bang. Berarti ini Rumah Madani Jaringan Indonesia yang akan segera launching nanti ini bekerja sama dengan Rumah Madani yang di Malaysia itu. Kita bekerja sama dengan komunitas Islam pemuda sayap pemuda Islam di Malaysia. Mereka punya gagasan yang kira-kira mirip dengan kita, sama ya kan. Kita gandeng gitu. Nah, kita pengen mendorong supaya kalau dari di kawasan misalnya, kita bahkan mimpi kita jejaring ini bisa terbentuk bukan hanya di Indonesia dan di Malaysia jaringan ya, tapi bisa minimal di Asia Tenggara lah misalnya. Ya. Baru kemudian nanti kita akan bekerja di masing-masing tempat kita berada. Kita di Indonesia kita akan coba untuk galang sampai ke daerah-daerah nanti, teman-teman kita rekrut, kita dorong supaya ada pusat studi di kampus-kampus. Nah, ini juga, ini salah satu rencana kita ke depan adalah membentuk pusat-pusat studi madani di kampus-kampus, ya kan. Ada beberapa kampus yang sudah ada pembicaraan awal dengan kami. Nah, kenapa kampus? Karena menurut kami kampuslah tempat memproduksi SDM unggul, gitu kan. Itu tempatnya ada di universitas, produksi salah satunya ya, produksi SDM yang unggul itu ada di universitas. Nah, di kampus juga ada organisasi-organisasi yang punya ideologi, punya visi kira-kira hidup di situ, gitu loh. Makanya yang terfikirkan pertama kali sama teman-teman, sama kita adalah after launching kita akan ke daerah, kita akan ke kampus-kampus dan kemudian mendorong ya supaya bisa nggak kita bentuk pusat studi di masing-masing kampus, kemudian kita berdayakan teman-teman yang ada background aktivisnya. Jadi proses rekrutmennya itu sudah beberapa layer lah. Udah diseleksi karena dia mahasiswa misalnya, itu kan sudah layer pertama sudah terseleksi mahasiswa. Dari mahasiswa yang banyak ini nanti diseleksi lagi melalui layer organisasi misalnya, artinya secara visi dan paradigma paling tidak dia sudah ada bekal sedikit. Tinggal kita tambahkan nanti dengan intervensi program dan kegiatan. Mudah-mudahan rekrutan ini nanti ke depan bisa juga jadi agen-agen masyarakat madani di tempatnya masing-masing gitu loh. Jadi hal-hal ide-ide kebaikan soal pentingnya menjaga keberagaman, pentingnya kemudian memperjuangkan keadilan, pentingnya membangun masyarakat yang peduli satu sama lain, itu disebarluaskan melalui teman-teman yang nanti aktif di pusat studi. Itu mimpi kita. Oke. Bang Sudirman, itu launching itu rundownnya apa aja sih sebenarnya? Agenda ini kan memang digagas oleh beberapa senior kita di alumni HMI lah, dengan berbagai profesi. Salah satunya adalah Kanda Dr. Fikri sama Kanda kita Bang Tegar yang ada di Kami TV sore hari ini. Pertama, memang agenda ini rencana kita tanggal 31 Januari di kegiatannya di Taman Ismail Marzuki. Nah, tentu agenda ini bukan hanya diskusi, ya kan, nanti ada launching rumah madani yang pertama itu. Rumah madani. Karena rumah madani ini berkumpulnya para aktivis, anak muda, genjet, bukan hanya anak-anak HMI juga, tapi kita mengundang beberapa aktivis mahasiswa, terutama beberapa BEM yang ada di Jakarta. Kita undang bahwa mereka ini bagian dari rumah madani. Nah, insya Allah agendanya juga ada orasi ilmiah atau orasi kebangsaan dari delegasi Malaysia. Dan saya ada itu langsung hadir di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki. H-2 kegiatan dia udah ada di Jakarta. Nah, ini menjadi momentum bukan hanya di Indonesia, tapi
rumah madani awal untuk kita bekerja sama dengan negara-negara lain. Mudah-mudahan ini bagian dari untuk kita berjalan bersama sesama aktivis, bukan hanya di himpunan tetapi di luar negeri kan. Ya. Oke, saya kembali ke Bang Tegar. Jadi ini kalau dengar dari kesiapannya ya, tadi Rondon dari secara teknis hampir sudah 90%. Bahkan ini ternyata sudah internasional ya, bukan skup nasional. Apa sih Bang jangka pendek ini target Abang dengan launching ini? Jangka pendeknya. Jangka pendek apa target yang Abang ingin capai? Yang kita inginkan adalah terbentuk jaringan secara nasional. Itu apa namanya target jangka pendek. Kita ingin barangkali setelah launching, makanya tadi setelah launching kita akan keliling ya. Kita akan datang ke kampus-kampus dan membangun jaringan di apa namanya di daerah-daerah. Kita pengen apa namanya mencari para aktivis, para generasi-generasi unggul yang berserakan sekarang di mana-mana, generasi muda Islam. Target jangka pendeknya itu. Nah, ya mudah-mudahan doakan saja. Saya minta doanya juga ke teman-teman apa tadi istilahnya Kahmitivers, ya kan. Mudah-mudahan niat baik ini juga mendapatkan hasil yang baik, karena ini kalau saya kasih sedikit bocoran, gerakan ini modalnya itu cuma dua. Yang pertama niat baik, yang kedua berani aja nyali. Itu nekat aja. Itu ya. Jadi yakin usaha sampai aja. Jadi modalnya banget itu. Modalnya itu aja. Karena ya udah kami ini namanya aktivis ya. Dan sejak dulu aktivis, kemudian sekarang punya profesi masing-masing. Agak gatel tangan kita ini kalau tidak melakukan sesuatu, tidak bergerak gitu kan. Lama-lama nanti mati otak kita. Jadi harus bergerak terus. Yunda, yang orasi itu siapa aja? Yunda. Jadi memang kita yang orasi, sebenarnya kita kemarin sudah di Randun itu langsung dari Dr. Osman Bakar, kemudian dari Iza. Juga setelah orasi dari rangkaian seremonial kita pengen ada diskusi juga. Jadi dalam diskusi itu kita akan membahas apa sih yang akan diperbuat oleh Rumah Madani ke depan. Ini mungkin nanti ada Bang Yayat dan juga dari koordinator-koordinator nasional, mungkin nanti ada Dr. Fikri, kemudian Pak Tegar sendiri yang akan ngobrol bagaimana Rumah Madani ke depan akan dibawa kemana. Itu setelah dari orasi akan ada diskusi juga. Terima. Bang Tegar, saya minta closing statement. Ya, kami menggagas ini itu tadi saya bilang modalnya hanya semangat, niat baik, dan nekat aja. Kan? Tapi alhamdulillah karena berangkatnya dari niat baik dan yakin usaha sampai itu, kita juga nggak menyangka ternyata apa yang kita sampaikan disambut sama teman-teman di Malaysia, dan mudah-mudahan itu jadi pertanda baik bahwa gerakan ini umurnya insya Allah mudah-mudahan panjang dan jaringannya juga semakin luas. Dan terakhir saya berharap kepada teman-teman HMI maupun alumni yang mungkin nanti mendengar siaran ini dan menonton siaran ini, kita open bukan hanya buat teman-teman HMI, bahkan semua teman-teman aktivis mahasiswa, aktivis sosial ya kan, yang ingin bergabung dan punya visi yang sama, membangun masyarakat madani yang ideal tadi itu ya kan. Dan ini butuh kerja yang panjang, butuh tangan yang banyak, butuh banyak kepala juga gitu kan, sehingga kita tidak bisa sendiri. Jadi saya mengajak kepada seluruh teman-teman, seluruh rekan-rekan, ayo bareng-bareng, kalau keresahan yang kami rasakan juga Anda rasakan, ya kan, bahwa generasi hari ini memang perlu sentuhan-sentuhan supaya generasi emas 2045 itu bisa tercapai, ya kan, generasi madani kata abang ini. Menuju ke sana kita harus mempersiapkan diri, kita siapkan adik-adik kita, junior-junior kita siapkan diri kita juga bahkan ya kan untuk menghadapi itu. Asupan gizi, asupan energi, dan asupan intelektual dan moralitas, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya. Bang Sudirman. Dengan adanya launching Rumah Madani ini, saya mengajak seluruh aktivis, terutama teman-teman mahasiswa yang masih aktif,
yang ada di HMI maupun organisasi Cipayung lainnya untuk terlibat aktif dan sama-sama di Rumah Madani ini. Tentu Rumah Madani ini bukan hanya tempat himpunan saja, tetapi tempat proses mau merangkul teman-teman anak muda yang lain yang ada di Indonesia, khususnya di luar negeri. Nah, dengan persiapan adanya launching ini, kita mempersiapkan SDM yang baik, SDM yang siap menghadapi Indonesia Emas 2045. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Penutup kelas Mister. Saya mengundang pada seluruh teman-teman aktivis mahasiswa dan aktivis sosial, juga aktivis pemuda-pemuda Islam untuk bergabung bersama kami di Rumah Madani, dan jangan lupa hadir pada tanggal 31 Januari 2024 dalam agenda launching Rumah Madani. Tentunya teman-teman yang punya pemikiran, teman-teman yang punya pemikiran masa depan untuk Indonesia, juga untuk Rumah Madani, sekali lagi kami mengundang, mari bersama-sama kita berhikmat untuk umat dan bangsa. Yakin saat sampai. Terima kasih. Oke, baik. Kahmitivers, demikian diskusi dan bincang kita. Jadi setelah kita diskusi dan bincang itu, setidaknya kita mendapat satu poin bahwa kita ini memang generasi sekarang itu hidup di era teknologi yang begitu maju dan besar. Tapi ada satu hal sebenarnya, kita ini kondisi saat ini adalah kita ini surplus informasi dan ilmu pengetahuan, tapi defisit literasi. Itu kenapa perlu disiapkan generasi Madani melalui Rumah Madani Jaringan Indonesia. Terima kasih banyak, tetap bahagia. Salam Yakuza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.